Pesta demokrasi pemilu kada di wilayah kota Palembang hampir merampungkan tahapan akhir. Gegap gempita pemilu kada ternyata memberi peluang yang besar bagi sektor industri kecil dan rumah tangga. Salah satu bidang usaha yang kebanjiran order adalah usaha percetakan. Momen pemilu kada seringkali dimanfaatkan pasangan calon untuk melakukan berbagai promosi melalui pemasangan spanduk, umbul-umbul, dan bendera yang dipasang di tempat tertentu sesuai aturan yang berlaku. Momen pilkada ini memberikan peluang bagi usaha kecil untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Pemirsa, momen pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten kota atau bahkan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi peluang besar tersendiri bagi para usaha kecil menengah atau UKM di bidang digital printing. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan dalam Derap Sriwijaya. Salah satu usaha kecil yang mendapat untung adalah usaha kecil digital printing di kawasan kampus Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Saat pertama berdiri, hanya mempunyai 2 orang karyawan dan menerima pesanan MUK atau cangkir yang diberi gambar, ID card atau tanda pengenal, dan PIN. Pesanan ini hanya dilakukan dengan komputer dan belum menggunakan mesin cetak print. Setelah berjalan selama 7 tahun, usaha ini terus berkembang dan baru menerima pesanan spanduk, umbul-umbul, dan bendera dengan menggunakan mesin cetak. Keberadaan usaha ini semakin diminati masyarakat karena dapat meningkatkan penghasilan. Bersama Mas Ori yang merupakan pengelola dari digital printing F18. Langsung saja kita tanya, bagaimana kabarnya Mas Ori? Alhamdulillah sehat. Baik ya Mas, pesanan banyak? Alhamdulillah. Baik, kita sedikit akan bercerita mengenai sejarah ini Mas dari F18 itu sendiri. Sebenarnya apa alasan yang melatar belakangi Mas Ori mulai mengelola dari digital printing ini? Tadinya sih itu cuma iseng untuk dari mulai dari pembuatan PIN, dari MUK. Nah, sebenarnya nggak kebayang juga untuk saat ini sampai ya, gini, Mbak. Mas Ori, kalau di F18 sendiri ini ada berapa layanan produk yang diberikan? Tentu karena kami mulai dari PIN, MUK, ID card itu tetap ada, tapi sekarang lebih banyak bermain di banner, spanduk, X-banner, dan banyak lagi yang lain Mbak yang bisa kita kerjain. Kalau percetakan seperti misalnya undangan seperti itu bisa dilayani juga Mas? Undangan bisa Mbak. Bisa juga, jadi memang cukup besar cakupannya ya Mas ya? Cakupannya luas Mbak. Kalau kita berbicara mengenai kualitas, nah kualitas di sini seperti apa? Kalau kualitas itu kita yang paling diutamakan Mbak, sebab konsumen kembali itu pasti karena kualitas. Jadi banyak ya Mas ya, ada banner, ada baliho. Nah, dari beberapa jenis layanan yang diberikan, bagaimana usaha dari F18 sendiri dalam memanajerial antara bahan baku dan juga tinta? Kalau bahan itu kita pesen dari supplier Jakarta semua. Kalau tinta itu khusus kita pesen dari supplier mesin sendiri Mbak. Sebab kalau nggak pakai tinta yang original itu nggak garansi lagi. Kalau kerjaannya lagi benar-benar numpuk, capeknya itu minta ampun. Tapi kalau misalnya kerjaan banyak kayak gitu, senangnya omset kita banyak. Iya. Paling kita cari-cari inspirasi dari internet, lihat-lihat juga kalau di jalan-jalan. Kreatif aja sih. Kembali ke kreatif kita. Iya. Macam-macam Mbak, beda-beda orang ya. Ada yang puas, ada yang enggak. Tapi kebanyakan alhamdulillah
mereka terima gitu dengan desainan kita. Bener, kalau misalnya mereka lagi kurang puas, kita sering tanya, pengennya kayak gimana, nanti bagusnya kayak gimana, itu bisa kita jadiin pelajaran yang kayak gitu. Terima kasih Mbak Umar. Ya, nah tentunya selama 7 tahun ini ada proses-proses yang memang sudah biasa dilakukan. Prosesnya itu seperti apa, Mas? Oh, itu kita mulai dari yang pesen dulu, Mbak. Jadi kalau pesen itu harus ada desain tentunya kan. Nah, itu desain kita sediakan teman-teman yang bisa desain di sini. Jadi mulai dari pertama itu dikonsep oleh konsumen, terus kita desain. Sesudah desain, kalau sudah disetujui itu baru kita masukin ke dalam dan dicetak, Mbak. Cetakan itu biasanya memakan waktu berapa hari? Kalau cuma satu spanduk itu ukuran 6x1 mungkin setengah jam bisa kelar. Bukan 1 hari, setengah jam. Oh enggak, iya itu kalau cuma satu spanduk. Tapi kan karena tiap hari itu yang datang tuh banyak dan pesanan banyak, ya kita antriin untuk kita atur jadwalnya kan. Jadi biasanya kalau masuk hari ini mungkin malam atau besoknya kita janjiin selesainya, Mbak. Baik, selama 7 tahun bagaimana ini pendapat konsumen sendiri atas layanan di F18? Kalau pendapat konsumen itu kita nggak bisa prediksi, tapi alhamdulillah mereka balik lagi, Mbak. Ketika mereka kembali lagi berarti puas ya? Iya. 7 tahun ini Mas Ori, ada nggak pengalaman yang mungkin tentunya tidak hanya hal-hal baik saja yang didapatkan, rintangan-rintangan seperti itu ada? Oh banyak, Mbak. Apalagi saingannya banyak gitu. Oh iya, Mbak. Itu kalau tentang saingan bisnis digital printing ini saya rasa sudah menjamur, Mbak. Mungkin orang selalu lihatnya, waduh itu dalam 7 tahun sudah bisa besar. Oh, aku mau buka juga gitu. Iya, Padahal suka dukanya itu, waduh. Iya. Sampai nggak tidur semalaman itu pernah, Mbak. Pernah nggak tidur semalaman? Iya. Orderan, Mas? Iya, Mbak. Iya. Halo Mas, apa kabarnya? Ganggu bentar ya Mas ya? Enggak, Mbak. Nah ini saya juga menarik untuk bertanya bahwa sebagai operator mesin seperti apa ini Mas hal-hal yang perlu dilakukan, yang secara mendetail yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan kualitas yang terbaik? Yang pertama pasti kita harus perhatikan warna waktu kita nyetak. Karena kan kadang hasil output ini dengan monitor itu nggak sama. Tuh, terus yang kedua kita juga harus perhatikan, kalau kayak ini kan ada yang bolong, kita harus kita cleaning. Dan kita juga harus perhatiin juga sih, kalau memang hasilnya nggak sama, kita konfirmasi ke editing. Jadi misalkan katakanlah ada permasalahan, ada ketidaksamaan antara desain awal dan hasil akhir, itu seperti apa penanganannya Mas? Kita post dulu, kita stop dulu cetak, kita konfirmasi dengan editing kan, gimana kelanjutannya, atau mau dilanjutkan atau mau diperbaiki desainnya. Tuh. Pengalaman Mas Rustom selama beberapa tahun di sini seperti apa, suka dukanya? Suka dukanya gimana ya? Capek itu pasti. Capek itu pasti. Ada kepuasan tersendiri ketika hasilnya baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Yang pasti ya kalau hasilnya sempurna, konsumen senang, itu kita ya ikut senang juga. Ya. Mas Dani, apa kabarnya Mas? Ini di bagian finishing ya Mas Adi ya. Nah kalau di proses finishing sudah jadi, ini apa hal-hal apa saja yang dilakukan ini Mas? Kalau yang pertama sih dari, kalau kayak ini kan spanduk kan. Kalau spanduk prosesnya yang pertama dikasih lem dulu. Sudah dikasih lem, terus sesuai pesanan juga. Misalnya konsumennya perlu kasih kancing kan, kita kasih kancing kayak itu. Nah kalau di proses finishing ada nggak Mas kemungkinan hasil cetakan itu tidak sesuai dengan keinginan konsumen? Kalau itu sih banyak sih Mbak, tapi kita perbaiki kayak itu. Misal kalau ada yang rusak, kita perbaiki, kita ganti atau kita cetak lagi kayak itu. Biasanya dalam satu hari itu berapa banyak banner ataupun baliho pesanan yang di hasil akhirnya itu ditangani, di finishing kan? Kalau dari produksi biasanya satu hari itu bisa sekitar, kalau di depan kan mesinnya satu bisa 5 roll ya, sekitar 150 meter kali 5, hampir 700 meteran sehari.
Di bagian finishing sendiri berapa banyak rekan-rekan yang bekerja bersama Mas Dani? Kalau di finishing ini ada sekitar 5 orangan untuk finishing. Nah, kalau untuk harapan, kan ini sudah 7 tahun, tentunya mungkin ada gebrakan-gebrakan terbaru yang ingin dilakukan sebagai target dari F18 selama 7 tahun ini. Iya, kita mungkin pengen cari sesuatu yang baru, mungkin kita bisa bikin souvenir yang mungkin belum ada di Palembang kan ya, tapi kalau kita bandingin di ibu kota mungkin sudah banyak ya Mbak ya. Untuk di Palembang mungkin belum ada kan. Jadi cita-cita kita masih panjang Mbak. Masih banyak sebab kalau kita bergerak di bidang yang kayak gini itu harus up to date tentang teknologi yang ada Mbak. Artinya Mas Ori tiap malam ini browsing ya? Oh iya, kalau waktu luang seperti itu. Pada desain-desain yang diberikan kepada konsumen? Iya, itu juga Mbak. Jadi kan kita di sini online terus kalau internet. Jadi setiap konsumen mau pesan, kita tinggal cari inspirasi dari internet Mbak. Selain ini kita ada berapa pekerja yang bekerja di sini? Kalau di sini 15 orang Mbak. 15 orang cukup Mas? Cukup nggak cukup lah Mbak ya. Kalau kita perbanyak lagi kan pasti pengeluaran kita juga banyak. Jadi kita atur bagaimana dengan jumlah SDM yang sebegitu bisa memenuhi semua pekerjaan yang ada Mbak. Balik ke manajerial ya. Iya. Saya 7 tahun ini cukup baik manajer sebagai seorang Mas Ori. Iya. Mudah-mudahan itu tercapai Mas Ori ya. Terima kasih atas waktunya. Usaha digital printing yang dikelola Howari Asikin ini semakin berkembang dan banyak menerima pesanan dari perseorangan, organisasi, bahkan partai politik. Mesin cetak yang dulunya hanya 1, kini sudah bertambah menjadi 3 mesin cetak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan, terlebih menghadapi momen pilkada. Pada kenyataannya, 3 mesin ini pun masih belum mampu melayani semua permintaan masyarakat. Melihat antusias masyarakat maupun partai politik yang memesan spanduk, umbul-umbul serta bendera, maka Howari Asikin membuka 1 cabang usaha baru. Hampir semua usaha digital printing ikut menikmati keuntungan dari momen pemilu kada. Terlebih pemilu kada gubernur dan bupati yang sebentar lagi akan berlangsung di Provinsi Sumatera Selatan dan 4 kabupaten kota.